Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lutfiyah. Di sini saya akan memaparkan jawaban atas pertanyaan di e-learning dari Pusat Miski. Jadi untuk pertanyaan pertama, kenapa memilih tema tersebut sebagai topik pembahasan saya? Karena kebetulan saya mendapatkan tema tentang tasyabuh dan saya memilih tema yang saya ambil hadis tersebut itu tentang rambut Nabi mengikuti gaya kaum kafir. Karena menurut saya pribadi ya, menurut teman-teman juga sekelompok itu sangat relevan, hadis ini itu sangat relevan di zaman modern sekarang ini. Bagaimana banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang merubah gaya rambut mereka, seperti orang-orang barat, seperti contohnya gaya rambut mohak atau gaya rambut barat yang lainnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah gaya rambut yang seperti itu, yang seperti zaman modern sekarang ini, apakah diperbolehkan oleh Islam? Apakah masih sesuai dengan syariat Islam? Apakah sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad? Maka dari itu kami mengambil hadis ini yang sesuai dengan tema tersebut untuk diteliti, dikaji kembali apakah hadis ini sahih atau dhaif ataupun hasan. Untuk mengetahui secara lanjutnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil kajian hasil yang dilakukan oleh orang lain terhadap tema tersebut, terhadap tema yang saya ambil. Saya mengambil penelitian, membaca juga penelitian dari saudara Radi Munadi, yaitu dari skripsinya di jurusan Tafsir Hadis Prodi Ilmu Hadis di Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik di UIN Alauddin Makassar 2015 yang berjudul Hadis Sifat Rambut Nabi Muhammad. Jadi di situ beliau menjelaskan secara rinci tentang penelitian hadis tersebut, yaitu penelitiannya tentang metode-metode yang digunakan. Itu yang pertama, beliau meneliti hadis tersebut dengan metode pertama takhrij. Yang kedua, setelah mentakhrij hadis tersebut, setelah diteliti dengan metode takhrij, lalu yang kedua dengan merujuk kitab sumber. Beliau di sini mencantumkan Kitabut Tis'ah. Dan setelah ditelusuri di Kitabut Tis'ah, beliau menemukan 13 riwayat dengan letak yang berbeda. Terdapat di Sahih Bukhari, terdapat di Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Musnad Ahmad bin Hanbal. Lalu yang ketiga yaitu dengan metode i'tibar sanad. Dan di i'tibar ini beliau menjelaskan apakah hadis ini tuh ada tabi atau ada syahidnya. Sebagaimana i'tibar sendiri yang telah kita pernah pelajari sebelumnya di materi sebelumnya, itu kan i'tibar sendiri itu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis. Yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang perawi saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan diketahui apakah ada perawi lain atau tidak ada untuk bagian sanad hadis yang dimaksud. Dan dengan i'tibar ini itu akan terlihat keseluruhan sanad hadis dan mengetahui ada atau tidak ada pendukung berupa perawi yang berstatus syahid ataupun muttabi'. Demikian pula akan diketahui nama-nama perawinya dan metode periwayatannya yang digunakan oleh masing-masing perawi yang bersangkutan. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau tadi, yang di skripsi ini yang digunakan oleh masing-masing di subbab sebelumnya. Hadis tersebut dalam yang digunakan Kitabut Tis'ah. Nah, beliau menemukan ada dari 13 jalur periwayatan tersebut terdapat syahid karena pada level sahabat ada 2 orang sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Anas bin Malik dan Bara'. Sedangkan mutabi'nya juga ada 2 orang juga, yaitu Qatadah dan Amr bin Abdullah bin Ubaid. Dengan demikian si peneliti ini mengungkapkan kalau pada hadis ini terdapat syahid dan mutabi'nya. Lalu untuk selanjutnya metode yang keempat yang digunakan dalam meneliti hadis ini yaitu naqd sanad. Naqd sanad tersendiri itu mengkritik sanad. Di naqd sanad sendiri itu juga ada banyak cara-caranya ya, ada banyak metodenya juga di dalam naqd sanad sendiri, kritik sanad sendiri.
untuk menunjukkan kesesuaian sanadnya. Ada harus meneliti jarh wa ta'dilnya, kecacatan rawinya. Jarh wa ta'dil kan menunjukkan mana sisi kekurangannya rawi tersebut gitu ya. Lalu ada ittisalus sanad, bersambungnya sanad, ada adalah arwat, keadilan para perawi, juga ada tam adabat, sempurnanya hafalan perawi. Itu yang ada dalam nakad sanad yang harus diteliti untuk membuktikan bahwa sanad itu sahih. Lalu metode yang keempat, dalam penelitian tersebut peneliti ini yaitu tentang kritik matan. Kritik matan ini dengan beliau menggunakan ada 3 cara, yaitu yang pertama meneliti matan dengan dilihat aspek sanadnya, yang kedua meneliti susunan lafaz berbagai matan yang semakna, yang ketiga meneliti kandungan matannya. Itu. Lalu setelah meneliti sanad terus meneliti matan, yang keenam yaitu menganalisis terhadap 13 sumber hadis tersebut. Maksudnya di sini menganalisis terhadap 13 sumber hadis yang setema. Nah, setelah diteliti dalam hadis di atas sangat jelas bahwasanya hadis tersebut yang dimaksudkan adalah pribadinya Nabi, mengenai penjelasan Nabi begitu, yang langsung disaksikan dan disampaikan oleh para sahabat. Jadi logikanya tidak mungkin bahwa dapat menolaknya. Karena setelah melakukan perbandingan antara matan satu dengan matan yang lain, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanad hadis tersebut dianggap sahih. Karena kenapa? Karena semua perawinya dinilai sikoh atau dapat dipercaya. Jika dilihat dari matan hadis, matan-matannya juga berbeda satu sama lain meskipun kandungannya sama. Nah, dalam hadis ini mengandung riwayat maklub, artinya hadis tersebut mengalami pemutarbalikan lafal, atau juga mudraj, artinya mengalami sisipan atau penambahan dari matan hadis. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah sebab tidak merubah makna atau maksud hadis tersebut. Begitu pula dari segi matanya, karena terbebas dari syadz dan terbebas dari illah, yakni tidak bertentangan dengan hadis Nabi dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, serta tidak bertentangan dengan sejarah, karena hal itu dilihat langsung oleh sahabat, serta tidak bertentangan dengan akal, karena riwayat tersebut merupakan hadis fi'li yang langsung diriwayatkan oleh sahabat. Jadi riwayat hadis tersebut diriwayatkan secara al-makna, bukan lafaz ya, jadi al-makna, karena matan-matan tersebut berbeda satu sama lain meskipun kandungannya sama. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, aspek apa yang tidak dikaji orang lain tersebut terkait tema Anda, terkait tema saya? Mungkin saya telah membaca penelitian beliau ini, saya tidak menemukan adanya spesifikan metode, jadi kurang menyespesifikan ini tuh beliau memakai metode apa, entah itu metode tematis atau metode tematis kan analitis ya, metode konseptual gitu. Jadi saya kurang menyespesifikan terkait metodenya, beliau memakai metode apa gitu dalam penelitian tersebut. Lalu ke selanjutnya untuk pertanyaan keempat, apa yang saya lakukan agar tema saya itu berbeda dengan yang sudah dikaji orang lain? Mungkin dengan pribadi saya sendiri, saya ingin menggunakan metode tematik konseptual, karena metode ini adalah metode kajian hadis yang paling komprehensif dari 2 metode sebelumnya. Metode pertama ada metode tematis sebagai kata kunci dan menggunakan kata kunci tertentu sebagai titik pijak. Sedangkan metode kedua itu metode tematis analitis yang menggunakan hadis tertentu sebagai titik pijak. Nah, lalu metode ketiga ini yang saya ambil ini secara umum menjadikan realitas sebagai titik pijak, kemudian dilanjutkan pada proses analisis sesuai perspektif hadis. Secara terminologis juga, metode ini dapat dijelaskan dengan kalimat sebuah kajian dengan tema-tema tertentu dengan menggunakan perspektif hadis Nabi. Nah, langkah-langkah dalam metode yang saya ambil ini, kebetulan saya banyak belajar dari bukunya Sat Miskia yang barusan kemarin saya beli, itu terkait metode-metode ini.
Itu metode yang saya ambil, yang metode yang ketiga ini, metode tematik konseptual. Ini tuh ada dua langkah-langkah dalam metode ini. Yang pertama, menentukan tema. Nah, menentukan tema ini tentunya ada cara-caranya ya. Jadi ada dua cara dalam menentukan tema. Yaitu pertama, berdasarkan pada persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, yang mana memang dirasa perlu dijelaskan dan dicari jawabannya pada perspektif hadis. Lalu cara yang kedua terkait menentukan tema ini, yaitu berdasarkan konsep-konsep khusus yang terdapat dalam hadis. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu menentukan tema, itu ada dua cara, berdasarkan pada persoalan-persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Yang kedua, berdasarkan konsep-konsep khusus yang terdapat dalam hadis. Lalu langkah yang kedua, melakukan pembatasan terhadap konsep-konsep yang sekiranya beragam dalam berbagai hadis yang sudah dipilih. Kenapa kok ada batasan? Agar kajian ini tidak terlalu melebar. Lalu langkah yang ketiga yaitu menentukan literatur primer yang akan dijadikan objek kajian. Lalu langkah yang keempat, pembacaan menyeluruh pada literatur yang relevan. Yang kelima, melakukan pelacakan pada sumber-sumber hadis yang terkait. Lalu yang keenam, melakukan analisis yang literal dengan menggunakan kamus-kamus yang relevan. Selanjutnya, menelisik penjelasan para ahli seperti yang terdapat dalam literatur syarah hadis untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait tema yang dikaji. Lalu yang terakhir, memaparkan hasil kajian itu secara komprehensif. Mungkin ini sedikit pemaparan dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.